Sarah dan Ricky adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Assalamualaikum, Mas Ricky. Ini Mas Ricky kemana ya? Waalaikumsalam. Dek, kamu udah pulang kerja aja? Iya Mas, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Mas masak nggak ya? Aku lapar banget nih, soalnya tadi kan kerjaanku banyak banget. Jadi barusan bisa pulang, terus nggak sempat makan. Ya enggak lah, kamu pikir dong, aku kan kepala rumah tangga. Masa iya aku itu masak? Kamu kan kerja di luar, kenapa nggak sekalian beli pas pulang? Aku tuh udah capek banget Mas, nggak sempet kalau mampir ke warung. Ya berarti itu salah kamu sendirilah. Masa iya nyuruh aku itu sebagai suami masak? Kamu nih aneh-aneh aja deh. Aneh kenapa toh Mas? Mas kan seharian di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang kerja selama ini aku Mas. Kalau Mas masak sekali-kali juga nggak apa-apa kan? Yang nyuruh kamu itu kerja itu siapa, ha? Kamu kerja itu kan atas kemauan kamu sendiri, bukan Mas yang nyuruh. Jadi ya nggak usah ngeluh lah sekarang. Kerja ini emang kemauanku Mas. Tapi kan yang jadi penyebabnya Mas juga. Mas loh selama ini nggak pernah mau nyari kerja. Kalau aku nggak mutusin buat kerja, kita mau makan apa coba Mas? Ya elah, kenapa kamu malah jadi menyalahkan Mas? Mas itu nggak kerja karena belum dapat kerjaan yang pas. Selalu aja itu alasannya. Padahal kan kerja apa aja nggak apa-apa Mas, walaupun nggak pas. Yang penting bisa menghasilkan uang dan menafkahi keluarga. Mas itu kepala keluarga loh. Kamu tuh sebagai istri ya nggak usah sok nasehatin Mas gitu toh. Kamu mau jadi istri durhaka apa? Mas tahu kok kewajiban Mas itu sebagai seorang suami buat menafkahi, tapi ya mau ya sabar begitu. Mas, aku nggak pernah ya pengen jadi istri yang durhaka. Selama ini loh aku udah sabar, tapi Mas malah terus-terusan kayak gini. Mau sampai kapan coba Mas? Mas mau jadi pengangguran di rumah? Diam nggak kamu? Udah Mas bilang ya jangan berani-beraninya kamu itu meninggikan suara kamu sama Mas. Mas itu kepala keluarga di sini. Mas yang mengatur semuanya. Astagfirullah, Mas kok tega banget sih main tangan? Kalau emang Mas sadar jadi kepala keluarga, ya Mas penuhilah kewajiban Mas, nafkahi keluarga Mas. Jangan ngomong nanti-nanti terus dan nungguin dapat kerjaan yang pas, tapi berusaha lah Mas. Halah, capek ngomong sama kamu tuh, nggak selesai-selesai. Udahlah, terserah Mas, mau pergi ke rumah teman aja. Pusing tahu nggak di rumah kalau ada kamu ini? Mas tunggu, aku belum selesai ngomong. Astagfirullah, frustasi banget sih punya suami kayak gitu. Padahal kurang apa coba aku jadi istri selama ini. Aku loh udah ngelakuin pekerjaan rumah tangga, kerja cari uang pula. Sedangkan Mas Ricky cuma leha-leha doang di rumah nganggur. Padahal selama bertahun-tahun ini aku udah mencoba bersabar dan bertahan. Tapi yang ada malah makin tersiksa kayak gini. Sementara itu Ricky, Roni kebetulan banget ketemu di sini. Gua tadi mau ke rumah lu loh. Loh iya kah? Jangan ke rumah gua dulu Istri gue itu lagi ngamuk. Ini aja gua keluar biar nggak dimarahin terus sama dia. Lah sama, gue juga tadi habis ribut sama istri gua. Ya sebenarnya istri gue itu nggak sampai ngamuk sih, kayak istri lu. Cuman gue itu rasanya kesel aja gitu. Coba deh lu pikir, masa dia berani-beraninya menyuruh gua masak? Wah, parah banget itu istri lu. Tapi bukannya istri lu itu biasanya jam segini itu baru pulang kerja ya? Mungkin dia kecapean, makanya dia itu minta lu masak. Lu kan di rumah seharian nganggur, jadi apa salahnya coba? Lah, lu kok malah jadi belain istri gua sih? Walaupun dia itu kerja sekalipun, ya nggak ada hak dia itu nyuruh-nyuruh suami buat masak. Ya mungkin dia itu niatnya bukan nyuruh, tapi minta tolong. Lu juga seharusnya mengerti lah. Dia kan udah rela kerja dan ngurus rumah. Dia males banget mau ngertiin dia. Orang dia aja nggak mau mengerti gua sebagai suaminya. Istri gua itu kerjaannya nuntut terus. Padahal selama ini gue itu udah bilang alasan gue itu belum kerja karena gue itu belum ketemu kerjaan yang pas. Masalahnya lu itu gak kerja sampai bertahun-tahun Ricky. Mikir dikit lah, kalau istri lu itu gak kerja ya gak makan kalian. Gue itu bukannya mau belain istri lu, tapi kenyataannya emang lu yang salah. Kalau lu mau dihargai sebagai seorang suami ya lu itu harusnya menghargai istri lu. Dan juga lu itu harus memenuhi kewajiban lu sebagai seorang suami. Ah nggak sih ngobrol sama lu, malah nyala-nyalain gue. Padahal mah gue itu sama sekali itu gak salah. Nyesel gua ngobrol sama lu. Udahlah, gua mau pergi aja. Si Roni tadi apa-apaan sih? Kok malah nyalahin aku dan belain istri aku? Padahal yang jelas-jelas salah itu istriku, bukan aku. Jadi males pulang deh. Tapi mau kemana ya? Namun tiba-tiba
tolong, jambret. Mbak kenapa? Mas, tolongin saya dong. Tas saya kejambret, ada HP saya yang di dalamnya banyak banget kenangan. Ih, ini cewek cantik dan kelihatan orang kaya raya nih. Apa aku tolong ini aja ya? Siapa tahu aku tuh kan bisa memanfaatkan dia. Duh ya ampun mbak, kalau begitu sebentar ya. Saya mau kejar dulu jambretnya. Semoga aja mas-mas itu bisa nangkep jambretnya. Kalau cuma tas yang kejambret dan uang isinya nggak apa-apa sih. Tapi ada HP-ku di dalamnya yang banyak banget kenangan. Itu masnya balik. Nah ini mbak, tasnya punya mbaknya. Untung aja tadi masih sempat bisa direbut. Tapi jambretnya udah kabur mbak. Maaf ya, saya tuh nggak bisa nangkap. Gak apa-apa mas, justru saya berterima kasih banget karena mas mau bantuin saya. Makasih banget loh mas, soalnya di dalam tas itu ada HP saya yang isinya kenangan orang tua saya yang sudah meninggal. Ya mbak, sama-sama. Saya juga seneng kok bisa nolongin mbaknya. Kalau gitu ini mas, tolong diambil ya pemberian dari saya sebagai rasa terima kasih karena mas itu sudah bantuin saya. Gak usah repot-repot mbak, saya itu kan nolongnya ikhlas dari hati, jadi nggak mengharapkan imbalan. Wih, uangnya yang dikasih banyak banget sih. Apa aku terima aja ya? Dia kan juga maksa aku buat terima. Iya mas, saya tahu kok. Tapi saya merasa nggak enak kalau nggak ngasih apa-apa. Jadi saya mohon diterima ya mas. Ya udah deh mbak, saya terima ya. Makasih loh. Gak usah makasih mas. Yang harusnya berterima kasih itu saya. Oh iya, ngomong-ngomong, kenalin mas, nama saya Siska. Kalau nama masnya siapa ya? Walah ya mbak Siska, kenalin juga nama saya Ricky. Mbak, kalau saya itu minta nomor WA-nya boleh nggak? Ya buat nambah relasi aja gitu. Ya boleh dong mas, kalian buat saya ngontek masnya juga. Saya pengen bisa traktir mas kapan-kapan. Boleh mbak Siska. Kalau gitu kita sekalian tukar nomor WA ya. Iya mas. Nah udah nih mbak. Jangan dipanggil mbak dong mas, panggil nama aja. Emangnya nggak apa-apa, kita itu baru kenal mbak. Saya langsung manggil nama, rasanya kurang sopan deh. Kurang sopan gimana? Perasaan sopan-sopan aja kok. Kita saling manggil nama aja mas. Gimana? Biar kelihatan lebih akrab. Boleh deh mbak, maksudnya Siska. Duh ya ampun, udah soleh banget kalau gitu. Saya permisi dulu ya Siska. Oh alah, iya ya Ricky. Sekali lagi makasih banget loh udah mau bantuin saya. Untung aja ada si Ricky itu yang mau bantuin aku tadi. Kalau enggak aku bakal kehilangan HP kesayangan aku yang isinya semua kenangan. Duh, tapi kok aku tadi pas ngobrol sama dia kayak deg-degan gitu ya? Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Mana tadi si Ricky itu orangnya ganteng banget. Jadi siapa sih yang gak bakal kepincut? Aku jadi pengen lebih deket deh sama dia. Kalau gitu entar langsung aku chat deh WA-nya. Saat di rumah Ricky. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya Mas pulang juga. Aku tadi khawatir banget loh Mas, takutnya Mas kenapa-napa. Halah, nggak usah sok peduli ya kamu. Astagfirullah Mas, aku kan istri Mas, nggak mungkin lah. Aku nggak khawatir dan nggak peduli sama Mas. Oh iya, tadi aku udah masak loh, kita makan dulu ya Mas. Nah gitu dong, tugas masak itu ya seharusnya dilakukan sama istri. Sebagai seorang istri tuh jangan malah menyuruh-nyuruh aku itu buat masak. Iya, maafin aku ya, besok-besok aku nggak bakal deh ngulangin kesalahan itu lagi. Ya, walaupun aku masih kesel sama Mas Ricky, tapi aku masih pengen hidup bareng sama dia. Semoga aja dengan perlakuanku yang seperti ini bisa membuat dia sadar. Malam harinya, cewek tadi ngechat aku bales. Ternyata lucu juga nih orang. Namanya siapa ya tadi? Lupa aku. Oh iya, namanya Siska. Duh, tapi paket dataku udah mau habis nih. Pakai acara nelpon lagi nih Siska. Halo Siska. Halo Ricky. Duh, maaf ya kalau aku tuh tiba-tiba nelpon kamu. Kamu lagi sibuk nggak? Aku nggak ganggu kan? Ya elah, ya nggak apa-apa kok. Kamu nggak ganggu sama sekali. Tapi kenapa Rick? pakai data aku tuh udah mau habis. Jadi mungkin nggak bisa nelpon lama-lama ya. Aku juga belum gajian, jadi ya belum bisa beli paket datanya. Ya ampun, kasihan banget deh kamu. Kalau gitu aku beliin ya pakai data buat kamu. Sebentar. Gak usah repot-repot Siska. Gak ngerepotin sama sekali kok. Orang beli pakai datanya kan bisa lewat pembayaran online. Nah udah nih, coba kamu cek udah masuk belum pakai datanya. Ya ampun, kebanyakan banget. Kamu belinya yang masa 1000 GB? Hehehe, ya nggak apa-apa. Biar nanti kamu nggak perlu beli-beli pakai data lagi selama beberapa bulan. Duh ya ampun, aku jadi nggak enak deh. Ntar kalau aku itu udah gajian, aku ganti ya.
Udah, nggak usah. Aku kan niatnya beliin. Aku ikhlas kok, nggak usah diganti. Kamu baik banget deh. Makasih ya. Mau udah merepotkan kamu. Iya, sama-sama. Aku nggak merasa direpotin sama sekali kok. Lagian kan kamu tadi udah bantuin aku. Oh iya, ngomong-ngomong besok kita ketemuan yuk. Aku pengen traktir kamu gitu. Wah, boleh-boleh. Aduh, si Sarah tiba-tiba masuk nih. Aku patiin aja apa ya teleponnya. Ntar daripada dia denger. Siska, kalau gitu aku patiin dulu ya teleponnya. Sampai ketemu besok. Mas Riki tadi abis teleponan sama siapa? Ini sama temen yang mau bantuin Mas nyari kerja. Wah, gimana Mas? Apakah Mas bakal bisa dapat kerjaan dari bantuan teman Mas itu? Nggak tahu juga sih. Lagi dicariin. Udah ya, Mas itu ngantuk mau tidur dulu. Kok gelagat Mas Riki aneh banget ya? Kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Tapi aku nggak boleh berburuk sangka. Yalah, mending aku ikut tidur juga. Besok kan aku harus kerja. Keesokan harinya Ricky pun bertemu dengan Siska. Ya ampun Riki, maaf banget ya. Aku tadi ada kendala di jalan. Jadi agak telat deh. Kamu pasti lama ya nunggunya. Nggak apa-apa, santai aja kok. Aku itu nggak begitu lama juga nunggunya. Syukur deh. Ngomong-ngomong, aku ngajakin kamu jalan kayak gini ada yang marah nggak? Kamu udah punya pacar atau pasangan belum? Ntar yang ada nanti aku kena semprot. Tenang aja, aku itu single kok. Aku itu belum punya pacar atau pasangan. Kalau kamu itu sendiri gimana? Udah punya pasangan atau belum? Sebenarnya aku tuh udah pernah nikah sih, cuma gagal gitu. Karena mantan suamiku yang dulu itu suka main kekerasan. Ya jadinya aku cerahin deh. Ya ampun, itu mantan suami kamu parah banget ya. Jadi cowok masa main kekerasan sama cewek. Kalau aku mah anti banget main kekerasan begitu. Wah, kalau gitu kamu aja yang jadi suami aku. Hahaha. Kamu itu nih lucu banget deh. Siska. Ini nih kalau dilihat cantik juga ya. Mana kelihatannya dia itu orang kaya. Dari penampilannya aja kelihatan hedon dan mewah gitu. Dan semua barang-barang yang dia pakai barang-barang branded lagi. Apa aku deketin aja ya? Terus aku manfaatin deh. Soalnya kemana aja belum apa-apa aku udah dibeliin paket data yang banyak. Apalagi kalau aku tuh bisa deketin dan dapetin dia ini. Sejak saat itu Ricky pun mendekati Siska. Dengan mudahnya Siska pun mau saja. Tak butuh waktu lama mereka pun menjadi sepasang kekasih. Wah, mantep banget ternyata pacaran sama si Siska ini ya. Bener-bener menguntungkan. Udahlah, aku tuh dikasih duit terus yang banyak. Dibeliin barang-barang yang aku mau. Karena ternyata dia itu super duper kaya raya. Beruntung banget deh aku ini ya. Mas, aku mau ngomong sama kamu sebentar, bisa nggak? Ya ampun, mau ngomong apaan lagi sih? Aku tuh cuma mau nanya Mas. Mas tuh kenapa ya selama ini kayaknya belum dapat kerjaan, tapi kok bisa dapat uang yang banyak dan beli barang-barang branded? Itu kira-kira dari mana ya Mas? Itu namanya rezeki. Rezeki itu kan nggak harus datang dari kerja doang. Iya sih Mas, tapi aku boleh tahu nggak dari mana? Soalnya aku ya penasaran aja gitu. Kita kan suami istri Mas, harus saling terbuka dan cerita. Dengar ya dek, walaupun itu suami istri, sekalipun kita itu tuh punya privasi masing-masing, nggak semuanya harus diceritakan, tahu nggak? Padahal kan sekarang kamu itu enak, kamu kerja buat diri kamu sendiri, kamu itu udah nggak usah ngasih uang lagi ke Mas dan beliin barang-barang yang Mas mau. Iya sih Mas, tapi kan kita di sini sebagai suami istri yang seharusnya kerja dan menafkahi itu kan Mas. Kalau emang Mas dapat rezeki, setidaknya gunain untuk usaha Mas, supaya Mas itu bisa memenuhi kewajiban Mas sebagai seorang suami. Aku juga capek loh Mas kerja selama ini. Apa-apaan sih kamu itu bilang kayak gitu? Mentang-mentang Mas itu sekarang udah punya uang, kamu langsung pengen berhenti kerja gitu. Dan pokoknya Mas itu nggak mau ya pakai uang ini buat usaha. Toh kamu itu kan bisa menghasilkan uang sendiri. Sekarang jadi ngapain kamu itu mengharapkan nafkah dari Mas? Tapi kan Mas, kita itu berumah tangga loh. Itu kewajiban Mas. Sampai kapan coba Mas kayak gini terus? Itu udah nggak wajib ya kan? Kamu itu udah bisa cari uang sendiri. Logika aja lah kamu ini. Gimana toh? Udahlah Mas capek. Minggir-minggir, Mas mau pergi. Astagfirullah Mas mau pergi kemana lagi sih? Mas itu loh kerjaannya pergi terus nggak pernah di rumah. Ya kalau di rumah itu bakal berantem terus sama kamu. Mas itu capek tahu nggak? Ngeladenin semua omongan-omongan kamu yang gak jelas itu. Udah minggir-minggir, Mas mau pergi. Duh ya ampun, kenapa ya jadinya rumah tanggaku seberantakan ini? Aku kira Mas Riki bakal sadar, ternyata malah makin menjadi-jadi. Duh, aku harus gimana sekarang? Tapi ya udahlah, daripada kebanyakan mikir, mending aku berangkat kerja aja sekarang. Sarah pun berangkat kerja, namun saat di tengah jalan, loh, itu bukannya Mas Riki ya? Dia lagi sama siapa? Kok sama cewek?
Mana kelihatannya mesra banget lagi. Duh, apa jangan-jangan feelingku selama ini bener ya? Kalau Mas Riki itu menyembunyikan sesuatu. Dan apa Mas Riki selingkuh? Duh, tapi aku gak boleh berburuk sangka dulu. Aku harus tanyain langsung, siapa wanita itu? Mas, siapa wanita ini, Mas? Kok mesra banget? Loh dek, kamu ngapain di sini? Udah kamu berangkat kerja aja, nggak usah ngurusin Mas. Gak usah ngurusin gimana toh, Mas? Aku tuh istri Mas. Aku berhak tahu siapa wanita ini. Hah? Istri? Riki, kamu bilang sama aku loh, kamu belum punya pasangan. Kok wanita ini bilang kalau dia istri kamu? Duh, mampus aku ketahuan lagi. Si Sarah juga ngapain coba kesini? Dasar istri sialan. Mas Riki jawab, dia siapa? Kok Mas tega banget sih? Kok Mas ngaku sama dia kalau Mas masih belum punya pasangan? Padahal kan kita udah nikah bertahun-tahun, Mas. Ya ampun Riki, kamu nih keterlaluan banget sih. Kalau aku tahu kamu punya istri, aku nggak bakal mau ya berhubungan sama kamu. Mbak, saya mohon maaf banget ya. Saya nggak berniat mau menghancurkan rumah tangga Mbak. Tapi si Riki ini dari awal bilang kalau dia itu belum punya pasangan. Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Mbaknya nggak salah. Karena yang bohong itu suami saya. Mas, jawab Mas, jangan diem aja. Dasar istri sialan kamu. Udah merusak semua kebahagiaan dan rencana aku. Astagfirullah Riki, kok kamu tega banget sih main tangan sama istri kamu sendiri? Katanya kamu itu tipe cowok yang gak main kekerasan sama cewek. Tapi ternyata kamu ini pembohong. Sumpah ya, aku tuh kecewa banget sama kamu. Kamu tuh penuh dengan kebohongan, tahu nggak? Kalau gini caranya, aku nggak akan pernah mau nerima kamu. Udah ya, pokoknya hubungan kita sampai di sini aja. Dan kembalian semua uang dan barang-barang yang udah aku kasih ke kamu. Aku juga minta cerai Mas sama kamu. Aku nggak nyangka deh kamu tega selingkuh. Dan yang paling bikin sakit hati, kamu berani nampar aku di tempat umum. Aku udah benar-benar kecewa Mas. Udah kalian berdua ngomongnya. Ya udah kalau kalian itu mau pergi dan ninggalin aku, pergi sana. Aku juga muak sama kalian berdua. Sama-sama wanita nggak tahu diri. Riki pun akhirnya putus dengan Siska, kemudian ia juga bercerai dengan Sarah. Akhirnya aku bisa cerai juga sama Mas Riki. Sebenarnya aku agak sedih sih. Karena kan selama ini aku udah mati-matian sabar dan mempertahankan rumah tanggaku. Aku bahkan rela kerja. Tapi nyatanya Mas Riki malah tega selingkuh. Tapi ya udahlah, semuanya juga udah berlalu sekarang. Untuk saat ini aku harus bisa kuat dan mikirin kehidupanku ke depannya. Permisi Mbak. Kedatangan saya ke sini mau minta maaf Mbak sebesar-besarnya. Sebenarnya saya tuh nggak pernah tahu loh Mbak kalau si Riki itu udah punya istri. Beneran deh. Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Kan pas itu juga saya udah bilang, Mbaknya tuh nggak salah. Semua itu salah dari Mas Riki itu sendiri. Iya Mbak, tapi saya tetap merasa bersalah loh. Kalau saya jadi Mbaknya pasti rasanya sakit banget. Udah Mbak, gak usah dipikirin. Yang lalu biarlah berlalu. Saya juga udah gak sakit hati lagi kok. Karena selama ini saya tuh udah sabar dan mempertahanin mati-matian rumah tangga saya. Tapi ternyata Mas Riki itu malah selingkuh. Dan emang gak pernah punya tanggung jawab sebagai suami. Saya salut deh sama Mbaknya. Saya jadi pengen ngajakin kerja sama bisnis gitu sama Mbaknya. Soalnya kayaknya Mbak ini tipe orang yang pekerja keras dan gak mudah menyerah. Mbaknya bisa aja deh. Boleh deh Mbak, saya tertarik kerja sama bisnis sama Mbaknya. Saya juga kemarin abis dipecat dari kerjaan saya. Kalau gitu pas banget dong Mbak. Gas lah, kita langsung buat usaha yang bisa menghasilkan banyak keuntungan. Sarah dan Siska malah menjadi teman baik sekaligus teman bisnis. Mereka pun bisa menghasilkan banyak uang. Sementara itu Riki, Pak Bu sedekahnya dong. Sudah berapa hari ini saya itu tidak makan. Ya ampun, orang-orang ini pada pelit banget ya. Orang minta sedekah dengan sedikit uang aja mereka itu nggak pada mau ngasih loh. Duh, padahal aku tuh udah lapar banget. Udah beberapa hari ini loh, aku itu nggak makan. Aku udah nggak punya uang sama sekali. Si Siska itu bener-bener keterlaluan. Dan masa semua uang dan barang-barang yang udah dikasih diambil lagi. Mana sih Sarah juga nggak mau ngasih uang hasil kerja kerasnya selama ini lagi. Kan aku tuh harus ngemis jadinya. Sialan banget. Duh ya ampun, kasihan banget sih kamu Mas Riki. Sekarang malah jadi seorang pengemis. Jadi suami gak bertanggung jawab dan malah selingkuh. Mau kondo lagi. Bener banget tuh. Udahlah jadi laki-laki gak punya tanggung jawab, selingkuh, pengangguran. Jijik banget tahu gak? Udah yuk Mbak Sarah, kita tinggalin aja. Gak sudi tahu deket-deket sama laki-laki kayak si Riki ini. Malu banget aku. Mereka berdua kok bisa deket sih. Sialan, kenapa semua itu malah jadi begini? Aku jadi gak terima. dengan penuh malu dan emosi, Riki harus menjalani kehidupan menjadi seorang pengemis.